Katakan besok teman-teman janjian nih sama prospeknya, dan teman-teman nih orang baru di dunia properti, ya kan? Lalu bingung besok mau ngomong apa ya sama konsumen ya. Kalau saya presentasi apa yang harus saya katakan supaya nanti bisa efektif. Dan tentunya goal utamanya adalah bagaimana nanti bisa closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channelnya Bang Omar, channel tentang properti, channel tentang bisnis, channel tentang sales and marketing, dan tentunya juga digital marketing. Ya, buat teman-teman yang baru masuk, silakan subscribe dulu supaya bisa dapetin tips-tips terbaru tentang sales and marketing, dan tentunya tentang bisnis, dan tentunya yang terkait dengan bagaimana bisa mengembangkan bisnis ya teman-teman. Oke, sekarang klik dulu dan juga jangan lupa pasang loncengnya gitu ya. Oke, kali ini kita mau bahas apa Bang Omar? Kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang harus kita sampaikan ketika nanti teman-teman, terutama untuk agent properti pemula yang ingin mengajak konsumennya itu survei ke lokasi ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman jadikan insight, jadikan sebuah ide, dan juga dilatih nanti sebelum ketemu dengan konsumennya. Langkah yang pertama yang mesti teman-teman persiapkan dan tentunya nanti disampaikan ke konsumen adalah sebelum kita masuk ke properti yang kita jual, ada beberapa hal yang harus kita pastikan dulu ya. Yang pertama adalah janjian dulu dengan pemilik propertinya. Kalau dalam hal ini developer, ya kita janjian sama developer. Kalau misalkan kita nanti jual primary, kita janjian dengan pemilik rumahnya. Kemudian teman-teman buat dulu rencana yang tepat. Maksudnya apa? Kan pada saat kita awal berkomunikasi dengan konsumen, dengan si prospek gitu ya, kan kita tahu nih dia sebenarnya nyari rumah buat apa sih, dia sebenarnya kebutuhannya apa sih. Nah makanya nanti dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang kita menggali di awal dulu. Sebenarnya dia pengen punya rumah karena apa sih? Atau paling tidak kita tanya dulu, Bapak Ibu yang menarik dari properti kita ini apa? Nah, nanti ketika kita showing, ketika kita lagi survei lokasi, ketika sedang lihat-lihat rumahnya, pastikan untuk kita fokus dengan apa yang dibutuhkan oleh si prospek. Gitu ya. Jadi misalkan dia butuhnya rumah 2 lantai, kemudian anaknya ada 2 orang. Wah, itu kalau kita udah tahu seperti itu, ngobrolnya nanti enak, dan juga kita di awal, makanya tadi saya bilang kita rencanakan dengan tepat. Maksudnya gimana? Maksudnya ya kita sebelum ketemu sama si konsumen, kita sudah latih dulu. Oh nanti saya mau nyampein bahwa ruangan di lantai 2 ini cocok untuk anaknya, di lantai 1 nanti untuk orang tuanya. Nanti ya pokoknya teman-teman bikin dulu seperti itu. Jadi benar-benar menguasai situasi dan properti yang teman-teman tawarkan. Lalu poin yang kedua yang nanti sebaiknya kita sampaikan pada saat kita showing adalah teman-teman harus memahami area yang dijual. Maksudnya apa? Kita harus tahu ada mall di mana, ya kan? Kemudian sekolah-sekolah yang terdekat itu apa aja. Kemudian ada tempat wisata di situ, ada tempat kuliner. Intinya adalah kita memahami keunggulan lokasi dari properti yang kita jual. Ya, supaya apa? Ini jadi bahan obrolan, jadi bahan penarik minat dari si konsumen kita. Ya, misalkan tadi kan si konsumen ini punya anak 2 ya, yang satu SD, satu SMP. Nah, kalau kita memahami lokasi di sekitaran situ, kita langsung bisa bilang, "Oh, Pak, nanti di situ ada sekolah Al-Azhar, cocok untuk anak yang SMP. Kalau yang SD juga karena itu satu paket bisa di situ. Atau kalau mau yang negeri, Pak, ada SD 32 misalkan." Nah, jadi dengan kita memahami area yang kita jual, maka obrolan kita tuh nanti akan connect dengan kebutuhan si konsumen. Nah udah gitu Pak, lokasi kita ini deket banget. Kalau mau ke Ion Mall, mau ke BSD, atau mau ke tempat-tempat nongkrong, itu deket gitu, ada food court gitu ya. Nah ini tentunya akan membuat keunggulan-keunggulan itu bisa istilahnya membawa si konsumen untuk dia lebih tertarik lagi. Yang ketiga, tanya alasannya kenapa dia mencari properti di sekitaran perumahan Anda, di sekitaran
lokasi unit properti yang Anda jual. Nah, ini juga penting ya, supaya nanti alasan tersebut itu bisa menjadi juga perkuatan penawaran kita gitu. Misalkan alasannya adalah supaya dia dekat sama orang tuanya. Nah, pengetahuan kita tentang lokasi yang kita jual, kemudian juga memahami kebutuhannya dia, tentunya kita akan mencari koneksi-koneksi yang sifatnya tuh emosional ya. Ya, kita akan bicara, oh iya Pak, tentunya kalau dekat dengan orang tua Bapak ini tentunya akan membuat Bapak menjadi lebih dekat sama orang tua, dan jika ada kebutuhan apa Bapak bisa langsung memenuhi kebutuhannya. Begitu Pak gitu. Nah, kita akan koneksikan dia dengan situasinya dia gitu loh. Dan alasan-alasan ini tentunya juga bisa berbagai macam ya. Misalkan juga dekat ke tempat kerja. Ya tentunya buat kita akan masuk dari pembicaraannya adalah, oh iya Pak, tentunya dengan Bapak beli di sini dan kantor Bapak di BSD dekat gitu dengan perumahan kita, tentunya Bapak nanti bisa banyak quality time Pak. Wah, asik banget Pak, Bapak berangkat nggak harus pagi-pagi banget gitu ya, karena pagi-pagi Bapak bisa ngantar anak sekolah dulu, bisa ngobrol sama istri, bisa ngobrol sama tetangga, sehingga quality time Bapak jadi lebih dapat ya Pak ya gitu. Jadi itulah, kalau kita tahu alasannya si buyer, kita nanti akan mengkoneksikan dengan benefit-benefit yang bisa kita tawarkan di unit yang properti kita jual. Gitu ya. Langkah yang berikutnya adalah pastikan ketika Anda mau showing, disiapin dulu propertinya gitu ya. Artinya nyalain lampu, kita pastiin kamar mandinya bersih, kita pastiin ruangannya tuh kuncinya bisa dibuka, atau paling enggak kita ya siapin lah kunci gitu dari rumah gitu. Ini pernah kejadian dulu, saya bawa konsumen, karena nggak koordinasi sama developer, saya pikir developernya standby, ternyata mereka pada liburan ya, mereka pada berangkat kemana tahu. Saya sampai di lokasi akhirnya cuma lihat dari luar gitu. Jadi pastikan betul ya, Anda bisa punya akses ke properti yang dijual, dan kita siapin ya, jangan sampai kamar mandinya kotor seperti tadi saya bilang ya, terus juga banyak debu, kemudian kayak nggak ready gitu, kayak nggak siap, banyak sampah di carportnya. Tentunya ini akan mengurangi nilai presentasi kita gitu. Tapi kalau bersih, kalau rapi, kemudian juga lampunya terang gitu ya, wah ini setidaknya membuat konsumen tuh dia jadi lebih tertarik gitu loh dengan properti yang kita jual. Langkah yang berikutnya, ini yang paling penting teman-teman. Jadi kita kalau nawarin produk properti, kalau kita lagi showing, itu kita jangan push penawaran kita ke prospek, tapi justru perbanyaklah untuk kita dengerin ya apa sih sebenarnya keinginannya dia. Cari kata-kata kunci yang muncul dari mulutnya dia gitu ya. Misalkan nih Pak, saya kepengen diskonnya Pak lebih besar gitu. Nah berarti kan kita fokus di situ. Berarti dia sebenarnya sudah tertarik, tinggal masalah harga nih gitu loh. Terus juga ada orang-orang yang mungkin, aduh Pak, saya masih ada pertimbangan dari sisi lokasinya ini, ada yang masih kurang serak. Nah kita fokus ke situ, fokus untuk menjawab, fokus untuk memberikan solusi terhadap keluhan dia gitu ya. Nah sehingga nanti presentasi kita, kemudian approach kita, pendekatan kita itu menjadi lebih tepat sasaran gitu. Jadi energi yang kita keluarkan untuk presentasi dan menjelaskan itu lebih fokus kepada kebutuhannya si buyer ya, bukan karena maunya kita, tapi maunya buyer. Yang terakhir, berikan ruang buat si prospek ya untuk bermain dengan imajinasinya. Jadi dari sekian lama berada di lokasi, ketika kita sedang survei, ada satu momen tuh kita, oke Pak, silakan Bapak keliling-keliling lihat dulu. Ya, itu bisa di awal atau bisa di tengah atau juga bisa di akhir. Nanti lihat situasinya aja. Nah, kalau teman-teman udah sering bawa orang, nanti memahami itulah ya. Intinya apa? Supaya kita kasih dulu kesempatan untuk berimajinasi dengan properti yang dia lihat. Nah, makanya tadi kan penting banget tuh kita siapin. Ya mungkin kalau udah ada interiornya jauh lebih bagus gitu ya. Tapi kalaupun tidak,
sekurang-kurangnya lokasinya itu udah bersih, udah ready untuk dilihat, sehingga imajinasi dia ya, kemudian dreamsnya dia itu dia mulai cocokkan dengan unit properti yang kita tawarkan. Wah, ini luar biasa sekali ya, apalagi kalau dia sudah mulai bertanya lebih dalam gitu loh, Pak, ini nanti kalau saya bawa tempat tidur seperti ini muat di sini nggak gitu. Nah, itu kan imajinasi yang sebenarnya itu kayak buying signal ya, buying signal. Aduh, bahasa Inggrisnya gimana nih ya. Jadi seperti itu, biarkan imajinasi dia bermain. Nah, di situ nanti kita bisa masuk lebih jauh untuk menawarkan. So itu aja dulu yang bisa teman-teman jadikan sebagai insight ya, sebagai ide inspirasi ketika membawa konsumen ke lokasi. Oke, dari poin-poin tersebut, mana saja yang menurut teman-teman penting, mana saja yang menurut teman-teman sudah pernah saya lakukan, boleh komen di bawah ya, boleh kasih obrolan-obrolan diskusi di bawah, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lebih jauh lagi, silahkan komen di bawah. Dan tentunya like, comment, and share, dan subscribe channelnya Bang Omar. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti dengan video-video yang lain yang tentunya tambah keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.